Halo, selamat pagi. Hari ini 2 September 2024. Rara main singing bowl dulu ya. Nah, teman-teman pasti seru ya melihat berita yang ada. Ketika Rara main singing bowl pasti akan teringat tentang MotoGP Mandalika. Jadi kalau di MotoGP Mandalika itu di tahun 2022 saat pertama kali MotoGP diselenggarakan di Indonesia. Jadi ada sejarah adanya kegiatan balapan motor dunia ajang MotoGP yang dihandle oleh ITDC MGPA dan semuanya ya. Jadi seru banget. Di sana ada modifikasi cuaca ala pawang hujan yang juga kolaborasi dengan modifikasi cuaca ala tabur garam. Nah, apakah berhasil? Works sambil ada emosi bercanda, tetapi it works itu bermakna sukses atau berhasil modifikasi cuaca di MotoGP Mandalika. Memang aspal yang baru diperbaiki oleh PT PP itu tidak boleh overheat, saran dari RIM. Jadi harus ada elemen basahnya. Ya, tetapi yang diharapkan adalah drizzling. BMKG kan juga memprediksi bahwa hari itu akan hujan ya. Nah, beneran hujan tetapi terlalu deres. Nah, akhirnya aku yang tidak boleh masuk pit lane itu minta izin dengan khusus. Nah, sudah dibantu oleh tim MGPA dan juga diizinkan oleh pihak Dorna ya. Waktu itu sempet aduh gimana nih, akhirnya aku mau memberanikan diri untuk main singing bowl jalan ya. Nah, itu sempet training 1 dunia dan mensinkronkan juga dengan timnya Pak Hadi Cahyono yang waktu itu dengan tim Pak Hadi yang waktu itu beliau adalah Panglima untuk gimana caranya koordinasi awan ya, geser-gesernya kemana. Nah, beruntung it works atau berhasil training 1 dunia. Nah, ada video Rara lagi yang trending yaitu di Stadion Harapan Bangsa Aceh. Nah, hari ini tanggal 2 September aku tutup doa ya. Seharusnya tutup doanya itu kemarin ya, karena aku hanya mau handle itu dari undangannya itu kan memang dari tanggal 20 sampai ya atap di yang di Rencong itu sama yang daerah lain. Contohnya kayak di stadion yang angkat besi, stadion yang anggar, juga bagian stadion itu renovasinya yang dicet-cet, terutama yang di atas itu kan ada bentukan rencong. Dan juga yang di depan itu kan ada yang obor ya, yang nanti saat pembukaan itu yang handle adalah Pak Jokowi. Tetapi kemarin itu tanggal 1 itu masih ada beberapa teman-teman yang cecet, yang proyek ya, gabungan semuanya. Siapa sih yang undang Mbak Rara? Ya sebenarnya yang undang adalah 1 person ya, tetapi mengingat situasi yang ada dan aku juga sudah memaafkan orang yang mengundang aku ya, karena biasanya kalau orang yang undang itu kan memberikan keamanan, kenyamanan ya, kalaupun ada terjadi masalah itu akan klarifikasi di video. Tetapi semua orang diam dan aku memahami karena ada muncul surat dari PJ Gubernur Aceh Bapak Safrizal. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih ya atas suratnya, karena beliau kan menegakkan syariat agama Islam. Jadi kita tidak bisa menyalahkan ya kalau seorang itu lagi fokus dengan mindsetnya sendiri. Nah, maaf kalau aku di Instagram mungkin aku nulisnya agak baper ya, tetapi sebenarnya tidak usah disuruh pulang pun seorang Rara pasti akan pulang, karena aku tidak berdomisili di Aceh, aku tidak tinggal di Aceh. Jadi Tuhan hanya menitipkan Aceh itu untuk ini ya, sesuai dengan ID card visitor yang aku dapatkan. Jadi setiap event aku tuh selalu mengkoleksi untuk ID cardnya. Jadi di sini tulisannya adalah visitor. Jadi aku hanya visitor untuk renovasi dan pembangunan kembali venue PON ke-21 Kota Banda Aceh. Jadi semua orang yang bekerja di venue itu biasanya diberikan ID card.
bisa saja ID card perusahaan, pemerintah, maupun ID card perusahaan kontraktor masing-masing. Nah, kebetulan aku dapetnya yang visitor. Jadi kalau bahasa dipulangkan ya karena rumahku kan memang bukan di Aceh dan aku tidak dipulangkan di tanggal 28 karena di tanggal 28 itu memang direncanakan oleh tim-tim itu dengan tegasnya Pak PJ Gubernur tuh sempat heboh Rara harus pulang dan sudah dibantu untuk check in, tetapi ternyata waktu itu adalah angin besar lewat ya, wus kayak gitu. Nah akhirnya aku doa, meditasi, dan juga aku sempat channeling ya, komunikasi ya secara Bhinneka Tunggal Ika karena aku memang non muslim, tetapi ketika aku menerima undangan ini, aku sudah siap lahir batin mengingat seorang Rara itu pernah menghandle event untuk kegiatan zikir baik di GBK yang diselenggarakan oleh Muslimat NU, itu dihadiri oleh Bapak Presiden Jokowi. Bahkan saat ada terjadinya kegiatan PBNU di Jawa Timur, itu aku juga sempat menerima undangan dan ada ID card-nya. Jadi buatku adalah Islam itu beneran ya, rekan yang beragama Islam itu sangat baik ya, menerapkan Islam rahmatan lil alamin. Jadi fokusku adalah di situ. Dan saat aku jadi aku sangat berfokus bahwa Tuhan itu memberikan kedamaian. Seperti prinsip ya, aku sempat ini ada Pancasila, Persatuan Indonesia. Jadi aku Rara itu sempat ikut yang kegiatan PBNU itu beneran diterapkan oleh ibu-ibu muslimat di bawah kepemimpinan saat itu Ibu Khofifah ya. Luar biasa sekali karena memberikan kedamaian keluar ya ke umat yang beraliran agama dan keyakinan lain. Nah itu untuk satu padu. Dan perlu diketahui saat aku handle kegiatan itu mayoritas asisten yang menjaga aku, yang membantu karena aku tidak merokok. Itu kan ada sajian rokok, itu dibacakan dulu Al-Ikhlas sesuai dengan agama yang asisten aku handle ya. Untuk di Aceh juga sama, asistenku sholat, bahkan sholatnya sampai 5 waktu ya. Jadi banyak yang bilang gaduh, tapi ada yang bilang seru. Ada juga yang negatif, ada juga yang happy ya. Jadi intinya kalau dibilang Mbak Rara pawang hujan gagal, jadi video itu viral di tanggal 27 Agustus ya. Memang di tanggal 27 Agustus itu di pagi hari sempat gerimis, tetapi aku geser dan aku sempat ngomong kalau ini saya lepas, saya istirahat, itu kemungkinan akan hujan di malam hari, yaitu menjelang maghrib. Jadi kalau di Aceh itu maghribnya itu berbeda dengan di Jakarta ya. Kalau di sana mungkin jam 18 lebih apa jam 17 lebih lah kayak gitu. Nah itu saat hujan terjadi yang diupload di video itu saat teman-teman para pekerja proyek sedang sholat maghrib, sedang makan malam. Jadi aku tidak bermaksud untuk membela diri karena saya mempunyai data yang valid. Ketika seseorang mengundang Rara itu ada grupnya, dan aku juga ketika datang itu kan meminta fasilitas, ya wajar ya, untuk tiket, pulang pergi, dan pulangnya itu harus sesuai dengan keinginan, harus sesuai dengan saya yang minta ya. Juga pasti saya menerima ID card. Dengan saya menerima ID card, otomatis semua ya, baik perusahaan gabungan di situ, semua kementerian di situ, dari yang paling bawah, ibarat kata tukang sapu, sampai pemimpin paling atas di sana sudah tahu Rara. Saya banyak mempunyai foto, tetapi tidak saya upload, dan saya juga banyak mempunyai chat-chat yang masih saya simpan. Nah mungkin nanti akan saya clear di handphone karena takut kepenuhan ya.
iCloud-nya. Nah, intinya adalah banyak pengalaman baik di situ, banyak pengalaman bahagia di situ, dan juga agak sedikit menyeramkan. Banyak sekali bukti-bukti saya dicurhatin dan terbukti tertangkap di kamera karena mohon maaf, Aceh itu kan bekas tsunami dan lokasi dari venue yang nanti akan menjadi PON ke-21 itu bekas RSUD darurat ya. Rumah sakit umum, bukan RSUD tapi RS darurat milik TNI. Nah, di situ juga bekas peninggalan Belanda banyak ya. Jadi banyak gedung-gedung yang bagus juga. Nah, juga beberapa penampakan itu kayak benda bergerak sendiri. Terus orang kalau mau ngecat itu tiba-tiba kok, maaf ya, untuk skopnya itu bergeser sendiri. Bahkan ada suara rintihan. Nah, di sana itu kalau mau nyetel musik itu kalau udah jam 22 atau sudah jam setengah 11, nah itu tiba-tiba ada barang yang jatuh sendiri. Nah, saya tidak perlu mengupload karena namanya seorang Rara adalah pendoa. Saya meditasi, kalau bahasanya itu ngeruat. Saya doa lintas agama, lintas budaya, secara spiritual universal, sesuai dengan ajaran Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Nusantara itu harus menjunjung persatuan. Jadi saya doa dengan semua asisten saya, dengan semua pekerja, bagaimana caranya pekerja itu aman, nyaman, baik, dan cuacanya juga baik. Jadi ketika saya pulang naik pesawat di tanggal 29 itu saya udah bilang ke teman-teman, aku akan tetap handle monitoring jarak jauh ya. Kenapa kok bisa efektif jarak jauh? Karena ada cinta kasih sayang di situ. Jadi buat semua yang sudah mengundang Rara, buat semua yang sudah ketemu Rara, saya haturkan terima kasih karena ini adalah jalan dari Tuhan sehingga seorang Rara ya bersama asistennya yang muslim, bersama saya yang kejawen, ada Kaki Semar ya. Saya juga sebelum berangkat itu sempat minta doa, minta tirte ke Pura Agung Wirasatya Buana Pas Pamres. Nah, di situ ada Pak Mangku. Saya minta doa bagaimana caranya secara Hindu bisa menggunakan energi spiritual Melik yang ada di Rara untuk membantu semua. Dan kalau dibilang apakah pekerjaan proyek sudah selesai 100%, ya mungkin masih ada butuh perbaikan-perbaikan. Tetapi yang jelas yang dititipkan ke Rara adalah yang khususnya stadion yang utama itu, yang dari pemasangan kursi sampai di atapnya itu yang berbentuk rencong, itu sudah ada tulisan Stadion Harapan Bangsa. Jadi Stadion Harapan Bangsa ini bukan hanya harapan dari warga Aceh saja, tetapi harapan dari Indonesia, harapan dari Bapak Jokowi. Maka dari itu diadakan proyek renovasi dan pembangunan kembali. Jadi tidak hanya direnov tetapi dibangun kembali untuk bisa lebih kokoh dan menerima atlet PON semua yang hadir ya, penonton, Bapak Jokowi, jajarannya, Panglima, dan semuanya itu bagaimana caranya bisa menghadiri ya para menteri, terutama Menteri BUMN Bapak Erick Thohir dan juga Bapak Basuki Hadi itu bisa hadir, Bapak Menpora, Pak Dito, dan semuanya, juga Pak PJ Gubernur Aceh juga nanti akan hadir bersama jajarannya, dan juga semua pengelola pasti hadir, dan juga teman-teman yang handle proyek pasti hadir ya. Luar biasa sekali kinerjanya semua perusahaan-perusahaan, terutama yang dari BUMN, Wika, Nindya Karya, PLN, Telkom, semua yang dari PUPR, semua pekerja proyek sudah berkinerja baik. Dan aku sayang semuanya. Mohon maaf apabila terjadi kegaduhan karena bahasanya belum paham seperti apa cara doa Rara, tetapi
Ibarat kata tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal mungkin akan sayang, baik silaturahminya. Ya. Jadi aku handle jadi pawang hujan itu sejak kecil, sejak usia 9 tahun. Dan sejak 2012 itu ngawal kegiatan kampanye buat Bapak Jokowi. Jadi memang aku punya guru awalnya itu Profesor Soehardi almarhum. Beliau dulu adalah Ketua Umum Gerindra. Jadi beliau tuh sempat mengumpulkan banyak anak-anak yang mempunyai kecerdasan indigo. Beliau kan Profesor Tela. Jadi gimana caranya untuk ketahanan pangan ya kalau di era sekarang, bagaimana caranya cuaca itu bisa mengcover ketika seseorang itu menanam tumbuhan-tumbuhan yang bisa bagus ya, entah nanam jagung, entah nanam tela, entah nanam sayuran, entah bagaimana caranya supaya cuaca baik. Nah, di situ lanjut kampanye Jokowi Ahok di 2012. Jadi Pak Jokowi mau nyalon gubernur. Nah, di situ aku ketemu Pak Cahyokumolo dan semuanya lanjut ke kampanye Pilpres 2014. Rara handle untuk kampanye Jokowi JK. Jadi Pak Jokowi berpasangan dengan Pak JK. Lanjut di estafet Ketua Umum TKN 2019 Bapak Erick Thohir handle Jokowi Amin. Jadi Bapak Jokowi berpasangan dengan Abah Ma'ruf Amin. Nah, itu atas izin Tuhan itu sukses ya, baik di GBK, baik jarak jauh ataupun di kegiatan lainnya. Kampanye Prabowo Gibran ya, Prabowo Gibran. Bahkan saat Imlek itu pun 10 Februari hujan dulu baru bisa digeser karena kita menghargai Imlek. Saat kampanye dan saat event-event, diantaranya event vaksin dan event-event lainnya, bahkan ulang tahun Bayangkara di GBK itu juga Rara yang handle. Ulang tahun Bayangkari di Monas itu Rara yang handle. Dan juga kegiatan TNI saat event vaksin, serbuan vaksin di GBK itu Rara juga yang handle. Itu atas kasih sayang Tuhan itu bisa sukses. Apakah saya pernah gagal? Tentu saja pernah, karena saya hanyalah manusia biasa yang selalu menerapkan prinsip dari kaki Semar untuk eling dan waspada ya, eling dan waspada. Jadi kesempurnaan itu hanya milik Tuhan Gusti Allah Kang Murbeng Dumadi yang Maha Kuasa ya. Ketika seseorang menitipkan kemampuan indigo, kemampuan mele, arah leluhur, nah itu bisa saja seringkali berhasil, seringkali sukses besar ya, sesuai dengan kartu tarot, tapi bisa saja gagal ya. Nah, untuk event yang renovasi dan pembangunan kembali PON Aceh itu sudah sukses ya, sudah sukses. Cuaca baik, sempat hujan deras itu di tanggal 27, itu pun di saat semuanya sedang ibadah ya. Nah, ada gerimis-gerimis tetapi masih bisa dihandle. Nah, hari ini aku tutup doa. Aku bersyukur atas semua kebaikan dari Tuhan. Biasanya kalau Rara tutup doa itu akan hujan di lokasi yang aku handle, di provinsi yang aku handle karena jarak jauh. Tetapi mudah-mudahan tetap baik-baik saja. Sukses ya buat semua teman-teman yang handle renovasi. Aku sayang kalian. Apapun yang terjadi, semua hal-hal yang tidak enak saya rilis. Kita akan fokus ke hal-hal menyenangkan. Kita akan fokus hal-hal yang positif. Apabila Rara diberikan umur panjang, mudah-mudahan kita ketemu lagi. Mudah-mudahan semuanya tetap berkarya dengan baik. Dan buat event PON, kalau dilihat dari perakiraan cuaca BMKG, cuaca Aceh itu akan hujan. Nah, silahkan untuk PJ Gubernur bersama semua tim PON, karena saya tidak handle cuaca PON, silahkan berkoordinasi dengan baik ya. Mudah-mudahan cuaca baik. Dan untuk Aceh, karena masih bagian dari Indonesia, bahkan
tidak hanya Indonesia saja yang Rara kawal, di event dunia pun saya kawal MotoGP jarak jauh, dan juga event-event lainnya bisa jarak jauh, karena Tuhan maha baik ya. Sejauh hati kita fokus, sejauh hati kita saling menyayangi, sejauh hati kita percaya bahwa Tuhan bisa memberikan keajaiban, maka energi spiritual doa itu akan mencapai. Jadi apabila suatu saat ada hujan deras atau apabila ada bencana ataupun apapun, ya mudah-mudahan saja tidak terjadi. Kalaupun terjadi, saya akan tetap siap membantu, karena Rara sendiri itu diajarkan oleh almarhum Bapak Doni Munardo. Beliau sempat menjadi ketua BNPB, itu untuk selalu ringan tangan demi Indonesia, demi nusa dan bangsa. Juga saya ketemu banyak orang-orang yang berkarakter baik, yaitu Bapak Erick Thohir dan juga Bapak Bas, yang sangat luar biasa menghandle proyek ini. Beliau masih terus berdoa support hal terbaik buat semua program pemerintahan Pak Jokowi. Demikian video dari Rara. Tetap ingat Bhinneka Tunggal Ika, saling menjaga persatuan buat kedamaian Indonesia. Terima kasih.